Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Budi. Saya merupakan pengajar fisika di sini. Nah, kami dari Primagama, terdepan dalam prestasi. Oke adik-adik kelas 9, materi yang kita bahas hari ini adalah materi untuk persiapan UNBK. Bagaimana? Sudah siap apa belum untuk UNBK-nya? Baiklah, kita akan menuju ke materi yang pertama. Materi yang pertama kita hari ini adalah tentang kalor. Kalor itu biasanya soalnya kayak gini teman-teman. Berikut ini adalah grafik suhu dan kalor yang didapatkan saat pemanasan 500 gram logam. Jadi ini adalah grafiknya. Ini adalah suhunya atau temperaturnya. Di sini adalah kalornya. Nah, berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis logam yang dimaksud adalah, nah nih logam ini nanti jenisnya apa? Apakah besi, tembaga, kuningan, atau perak? Bagaimana cara pekerjaannya? Kita lihat di bawah ini. Set. Stop. Nah, stop. Nah, lihat. Di sini ada Hi. Hi itu apa sih? Kalor. Kalor rumusnya adalah massa dikali kalor jenis dikali delta T. M massa, C kalor jenis, delta T berarti perubahan suhu. Nah, sedangkan soal ini yang dicari adalah apa jenis logamnya. Jenis logam bisa diketahui dari kalor jenisnya. Maka yang kita cari adalah kalor jenisnya. Kalor jenisnya adalah berarti Q per M kali delta T. Kita masukkan angkanya yuk sini. Nah, kalornya adalah 5750 Joule. Dari mana? Dari data ini. Lihat. Kemudian masanya berapa? Nah, di sini tertulis 500 gram, betul ya? Jadi 500 gram harus kita jadikan kilogram dulu, menjadi 0,5 kilogram. Kalau sudah kita apakan? Kita masukkan sini. Nah, kita tulis di sini masanya tadi 0,5 dikali perubahan suhunya dilihat dari 20 ke 70 berarti berapa? 50. Kita hitung 50. Nah, sehingga 5750 per berapa? 25. Tepat sekali. Maka jawabannya adalah 230. Nah, kita lihat 230 itu jenisnya apa? Nah, di sini jenisnya adalah perak. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa logam yang dimaksud adalah perak. Gimana? Sudah bisa, teman-teman? Nah, kunci dari soal ini adalah kalian harus memahami. Nah, ini Q sama dengan M kali C kali delta T. Bagaimana? Menarik bukan? Luar biasa. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan materi yang kedua. Kita lihat dulu. Nah, tada. Materi yang kedua adalah materi tentang gerak. Nah, kita lihat yuk soalnya bagaimana. Dalam suatu perjalanan didapatkan data bahwa mobil mula-mula diam beberapa saat, kemudian bergerak lurus dipercepat beraturan, dan beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Grafik yang menggambarkan gerak mobil tersebut adalah, nah, jadi di sini ada grafik. Grafik apa? Grafik tentang dua hal. Yang pertama, di sini ada kecepatan, di sini ada waktu. Kita lihat. Dalam suatu perjalanan didapatkan data bahwa mobil mula-mula diam beberapa saat. Kalau diam itu kecepatannya berapa? Kecepatannya 0. Jadi kalau benda yang diam itu dia tidak punya kecepatan. Sehingga grafiknya seperti ini nih. Nah, ini nih. Kita baca lagi. Kemudian bergerak lurus dipercepat. Nah, dipercepat berarti grafiknya gimana? Grafiknya naik seperti ini. Kemudian beberapa waktu kecepatannya konstan. Jadi beberapa waktu kemudian kecepatannya konstan. Benda yang kecepatannya konstan itu namanya benda GLB. Kalau GLB grafiknya gimana? Lurus. Nah, saya jelaskan ya nak ya, satu persatu dulu. Dari A, B,
di sini dari C, di sini adalah poin D. Nah, pada saat B, dia memiliki kecepatan 0. Kalau kecepatan 0 berarti benda dalam keadaan diam. Gitu ya. Kemudian proses dari B ke C, lihat. Dari B ke C grafiknya naik. Itu adalah grafik GLBB dipercepat. Oke. Kemudian yang proses dari C ke D itu adalah ya GLB. Apa sih GLB itu? GLB adalah suatu gerakan yang memiliki kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu nama lainnya adalah kecepatan yang tetap, tidak berubah. Bagaimana? Sudah bisa? Ini adalah pembahasan kita tentang gerak. Oh ya anak-anak, gerak itu kalau di SMP ada dua macam. Ada GLB sama GLBB. Nanti GLBB pun juga dibedakan jadi dua. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke semuanya? Bisa? Bisa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tara, ini adalah soal kita yang ketiga. Tentang apa? Tentang hukum Newton. Hukum Newton berapa ini kira-kira? Kalau modelnya ada gaya, kemudian ada massa, berarti itu adalah hukum Newton yang kedua. Kita lihat yuk. Balok dengan massa 4 kg. Nah ini baloknya 4 kg ditarik pada bidang yang licin sehingga menghasilkan percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Jika balok pertama dihubungkan dengan seutas tali ini dengan balok lain yang bermassa 2 kg, maka percepatannya menjadi berapa? Nah, dalam keadaan ini yang sama itu adalah gayanya. Nah, kita tahu bahwa gaya pada posisi pertama itu sama dengan gaya pada posisi yang kedua. Nah, gaya itu apa sih rumusnya? Rumusnya adalah M1 dikali A1 sama dengan M2 dikali A2. Kita masukkan angkanya. Massa satunya berapa tadi? Nih, massa satunya 4 kg. Percepatan satunya yang ini. Berarti berapa? 12. Massa yang keduanya berapa, Pak? Nah, ini kan 4 tadi, ya. Kemudian ditambah balok yang kedua. Nah, kita jumlahkan aja. 4 tambah 2 berapa? 6, betul. Ini A2. Sekarang kita hitung. Percepatan keduanya berapa? 4 kali 12 itu adalah 48. Nah, 6 dibagi 6. Maka percepatan yang kedua adalah 8 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Bisa ya? Loh, Pak Budi kok tahu rumusnya F itu M1 kali A1? Nah, tadi saya kotakin di sini. Perhatikan baik-baik. Pada saat hukum Newton yang kedua, di mana A sama dengan jumlah gaya yang bekerja dibagi massa. Ini kuncinya di sini. Jadi kalau mencari F berarti apa? A kali M atau M kali A, gitu ya. Oke, ini adalah materi kita tentang hukum Newton yang kedua. Oke, sudah bisa ya? Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, materi kita selanjutnya adalah materi tentang energi. Lihat itu. Di sini bola pejal pertama memiliki massa M menggelinding dengan kecepatan V. Bola pejal kedua memiliki massa 3M dan kecepatannya 2V. Maka perbandingan energi kinetik yang dimiliki oleh benda kedua dan benda pertama adalah, nah, kita hitung dulu. Kita disuruh mencari berapa perbandingan energi kinetiknya. Nah, energi kinetik benda kedua dibanding energi kinetik benda yang pertama. Nah, energi kinetik sendiri rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah kali
M2 dikali V2 kuadrat. Ya, di sini setengah dikali M1 dikali V1 kuadrat. Nah, kalau sudah diapakan? Kita masukkan angkanya, yuk. Di sini 1/2. M2-nya berapa? Kita lihat. Nah, yang posisi 2 ini, M2-nya 3M. 3M. Ya. V2-nya berapa? 2V. 2V kuadrat. Ya, setengah. M1-nya adalah M dan V1-nya adalah V kuadrat. Nah, kalau sudah ada yang bisa dicoret nih? Ada. Ini bisa kita coret nih. Coret, kita coret. Nah, M-nya sama bisa kita coret, kita coret. Lanjut. 3 dikali 2 kuadrat berapa? 4V kuadrat. Nah, ini dibanding V kuadrat. Setuju? Setuju. Bisa kita sederhanakan. V kuadrat bisa kita coret. Nih, begini. Kalau begitu tinggal berapa? 3 kali 4 berapa? 12 dibanding 1. Jadi, perbandingan bola 1 dan bola 2. Bola 2 dan bola pertama ya, pada bola ke-1 adalah 12 dibanding 1. Ya, itu tadi materi tentang energi. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya ya. Oke, bye.